pendengar YouTube channel Nusanet ISP. Nah, kali ini kita kembali lagi di program kita yang namanya Podcast Look Alike. Tapi kali ini saya udah ditemani bintang tamu yang baru, wajah baru. Nah, ini kita penasaran nih, apa nih kira-kira yang bisa kita share dari bintang tamu kita yang satu ini. Pak, mungkin boleh perkenalan dulu namanya dan... Hai, salam kenal. Salam kenal. Saya Agus Bustami, profesinya sebagai konsultan dari PT Sinergi Bumi yang tugasnya tentunya mendistribusikan pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang ISO kepada organisasi-organisasi yang ingin menerapkan dan mendapatkan manfaat dari ISO tersebut. Waduh, nah Bapak ini orang penting nih guys. Oh, enggak lah. Konsultan ya Pak. Jadi Pak, mungkin kita intermezzo sedikit lah ya kan Pak. Kalau Bapak sendiri sudah berapa lama nih Pak ibaratnya berprofesi sebagai konsultan ini Pak? Baik, sebagai konsultannya tentunya kalau plus minus dari tahun 2010 ya. Nah, namun tentunya sebelum tahun 2010-nya tentunya proses belajar ya, bekerja dari perusahaan A ke perusahaan B, sempat juga menjadi auditor di bidang ISO ini. Nah, setelah tahun 2010 belajar menjadi konsultan dan terus belajar dan sharing sampai hari ini. Lumayan jauh lumayan ya, jauh juga. Dari 2010. Udah banyak langkahnya berarti ya. Iya. Tapi ini tadi Bapak ada mention kan Pak untuk belajar menjadi konsultan gitu kan. Itu sendiri proses belajarnya bagaimana ya Pak kira-kira? Tentunya kalau belajarnya itu sebagai konsultan ya tentunya ada belajar lewat pelatihan ya. Ada pelatihan dan tentunya juga supaya tidak nanti terlalu berat dalam mendistribusikan knowledge yang kita miliki, tentunya juga harus ada basis kepada pendidikan formalnya. Jadi sebaiknya, karena saya backgroundnya IT, tentunya pernah juga bekerja di bidang IT. Lalu pengalaman-pengalaman dari hal tersebutlah tentunya yang menjadi sesuatu yang bisa kita share nanti ke para teman-teman kita yang lain. Jadi yang mudahnya adalah bisa lewat formal ya. Formal itu maksudnya pendidikan formalnya, lalu lewat pelatihan, dan selebihnya tentunya otodidak. Banyak-banyak googling, ikut-ikut webinar, banyak-banyak belajar. Apalagi sekarang kan udah digital ya, udah banyak di mana-mana. Nah, ini kalau Bapak sendiri Pak, ini memang perusahaannya sendiri memang di Medan, di Indonesia, atau ada kantor pusatnya? Oh, kalau PT Sinergi Bumi ini ya headquarternya di Bekasi. Di Bekasi. Kami tuh kumpulan para praktisi di bidang ISO ini, mantan-mantan auditor yang memilih berprofesi sekarang mendampingi company-company yang ingin menerapkan, mempersiapkan company ini, salah satunya Nusanet, untuk nanti bisa achieve certified ketika diaudit oleh lembaga sertifikasi. Jadi kami bisa dibilang dulu melakukan aktivitas mengauditnya, sekarang kami menempatkan posisi kami mendampingi perusahaan untuk supaya nanti bagaimana ketika diaudit bisa lulus dan tersertifikasi. Tentunya itu. Jadi lebih kayak suatu kelebihan ya Pak, karena sudah pernah jadi auditor kan ya. Sekarang konsultan berarti apa sudah jadinya ngerti gitu prosesnya. Betul. Kalau dibilang kelebihan, karena kami sudah mengalami dulu fase mengauditnya, jadi kita tahulah sedikit banyak apa yang akan ditanyakan, bagaimana metode-metode auditnya. Nah, pengalaman itulah yang dulu sebelumnya kita sudah lakukan. Nah, itu yang akan kita sampaikan kepada contohnya kepada Nusanet ya, misalnya kepada company. Berarti kalau misalnya Bapak sendiri, kalau misalnya ada company atau perusahaan yang butuh bimbingan konsultan, berarti terbang lah ya gitu Pak, dari base-nya tadi di Bekasi misalnya kita di Medan ke Medan gitu kan ya. Wah, keliling sebenarnya dengan adanya pandemi ya di Indonesia khususnya atau worldwide, dan udah ada sekarang menjadi hal yang sangat biasa ya, conference meeting menggunakan
menggunakan Zoom dan lain-lain. Ini menjadi solusi sebenarnya. Benar. Ya. Namun memang ada di satu momen kita harus visit, seperti saya sudah berapa hari di sini, mungkin 4 hari di sini, karena memang kita harus melakukan hadir secara fisik untuk mengobservasi proses auditnya dan juga langsung tentunya mendampingi organisasi ketika dia di audit. Iya, benar. Nah, ini kita masuk yang udah ke lebih inti-intinya. Oh, tadi belum inti tuh ya? Belum, Pak. Wah, itu masih kulit ya? Masih kulit. Kulit aja udah susah sekali jawabnya ini saya. Jadi Pak, mungkin banyak yang belum tahu kan pemirsa kita di rumah. Jadi kira-kira ini ya, ada berapa banyak sih Pak jenis standarisasi yang ada di dunia ini gitu? Oh, baik. Kalau standarisasi yang berbasis ISO, Ya. jumlahnya saya tidak tahu persis, mungkin sampai ribuan ya. Kalau cara mudah mengetahuinya, standar ISO itu seperti standar SNI kalau produknya Indonesia. Iya. Nah, mungkin kalau SNI, taunya SNI tentang apa? Ya misalnya kayak helm. Nah, benar. Pas ya. Jadi masyarakat di kita itu berbicara tentang apa itu standarisasi. Nah, di Indonesia paling gampang SNI, Standar Nasional Indonesia. Dan lebih mudah lagi SNI di helm. Iya. Nah, itu bedanya. Kalau SNI itu dibuat oleh lembaga badan Indonesia. Nah, standar ISO ini dibuat oleh lembaga internasional. Nah, kalau jumlahnya saya tidak terlalu tahu persis ya. Tapi bisa diakses nanti di iso.org. Itu banyak dari ISO tentang produk, tentang lingkungan, tentang mutu, tentang keamanan informasi yang sekarang sedang diterapkan oleh Nusanet ya. Lalu tentang saving energi dan lain-lain. Jadi jumlahnya mungkin ya sampai ribuan. Lumayan. Ya, dan nanti biasanya yang tahu spesifik organisasi atau perusahaan yang memang fokus di bidang ISO tersebut. Seperti itu. Iya. Jadi dari sekian ribu tadi lah pas standarisasi ISO kan yang ada, kira-kira nih Pak, apa sih yang paling banyak itu dikejar ya? Diimplementasikan? Ya, Oh, dikejar baik. Sama company. Ya. Yang paling pondasi ya, tentunya standar berkaitan dengan mutu. Jadi mutu itu kalau di ISO-nya namanya ISO 9001. Jadi itu tentang standar manajemen mutu. Nah, itu biasanya ukurannya adalah keberhasilan bisnis, achievement KPI gitu ya. Lalu kepuasan dari customer. Jadi mutu itu diterjemahkan seperti itu. Nah, ini ISO yang paling standar. Ya, karena hampir semua lembaga, organisasi, perusahaan pasti pengen bermutu kan? Iya, benar. Nah, cara untuk bermutu, dia menggunakan ISO 9001 sebagai alat bantu untuk membereskan tata kelolanya atau manajemen sistemnya. Iya. Nah, setelah itu baru nanti tergantung jenis bisnis dari masing-masing perusahaan tersebut. Contoh kalau kayak Nusanet karena bergerak di internet service provider, ini kan aroma IT-nya kental sekali nih. Nah, biasanya nanti pelanggannya atau stakeholdernya bertanya, bagaimana keamanan sistemnya? Nah, makanya mungkin Nusanet memutuskan kalau gitu kami juga butuh menerapkan sistem manajemen keamanan informasi. Nah, kalau di ISO-nya ISO 27001. Oke, nah karena tadi Bapak sudah mention ISO 27001, Nusanet kan baru saja achieve ya Pak, dapat certified 27001. Nah, ini apa Pak kelebihan yang tadi kan baru kulit-kulitnya aja Bapak jelaskan ya, 27001 ini dibandingkan ibaratnya ISO-ISO yang lain gitu, apa kelebihannya? Jadi secara sederhana ketika berbicara dengan ISO 27001 berarti kita memiliki sebuah panduan tata kelola bahwa kita menjaminkan informasi ya, baik yang sifatnya hard copy atau digital, baik yang dimiliki oleh Nusanet sendiri atau informasi data yang dimiliki oleh stakeholder yang ada dan dikelola oleh Nusanet, misalnya data pelanggan, data stakeholder yang lain, itu kita berani menggaranti, kita jaminkan ini aman. Dikelola dengan aman ya melalui 3 pilar. Pilar people, orang-orangnya mengelola ini dengan aman. Lalu ada pilar proses. Proses itu berarti kita punya sisdur yang harus diterapkan. Ya, lalu ada namanya pilar teknologi. Nah, teknologi tentunya karena ini perusahaan IT, ya, ISP tentunya teknologi yang digunakan, teknologi yang terkini dan sudah di
assess, sudah diperiksa kemarin, diverifikasi oleh auditornya, memang oke, ini memang cocok nih, di-certified, lulus. Nah, itulah sederhananya itu. Jadi kalau manfaatnya adalah kita memberikan jaminan, assurance kepada masyarakat, pelanggan bahwa silakan berbisnis dengan kami, aman. Nah, itu dia. Nah, iya ya, Gitu. berarti memang misalnya karena sudah exif pasti aman ya Pak. Iya. Kalau misalnya ingin berbisnis ataupun jadi pelanggan. Oke Pak, ini paling yang pertanyaan terakhir. Ya. Tadi kan kita sudah bahas ya kan Pak, apa itu ISO, berapa banyak, apa yang diminatin dari perusahaan-perusahaan ini kan. Terus 27001 juga sudah kita bahas. Nah, mungkin terakhir how nih Pak, bagaimana nih caranya kalau misalnya ada company ataupun organisasi yang ingin achieve juga ISO 27001 ini Pak? Iya, baik. Kalau tahapannya tentunya tahap yang paling pertama adalah berkenalan dulu dengan ISO 27001. Kalau anak sekarang sebutnya kita unboxing dulu nih. Gitu kan? Benar. Jadi unboxingnya gimana? Ya tentunya ikut pelatihan dong. Kita belajar dulu, kita unboxing dulu. Oh, ternyata ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, ya kan? Setelah belajar, tentunya baru nanti kita buat bentuk timnya. Tim kecil, tim kerja atau task force-nya kan. Kan nggak mungkin langsung seluruh karyawan dilibatkan kan, nanti nggak kerja kan. Jadi nanti pimpinan puncak, top manajemen menugaskan beberapa orang yang memastikan sebagai task force. Ya, setelah belajar, bikin timnya, baru nanti disusun jadwalnya. Oh, kita hari pertama melakukan apa, hari kedua di minggu besok apa, semua sudah disusun. Selebihnya tinggal diterapkan sesuai jadwal. Dibikin sisdurnya, lalu diterapkan apa yang dipersyaratkan harus diterapkan. Contohnya kayak gini ya. Ketika Nusanet menerapkan misalnya ISO 27001, salah satu persyaratannya harus aman lingkungan dan fisiknya. Makanya mungkin di sini ada biometrik, ya kan, fingerprint, ada CCTV. Nah, tentunya ketika masang biometrik ini kan harus ada ikutin jadwal dong. Apakah di hari pertama langsung biometrik? Kan tidak. Oh, mungkin nanti bulan ketiga, bulan berapa seperti itu. Nah, berikutnya kita ada yang namanya dilakukan audit internal. Jadi maksudnya personil karyawan dari Nusanet yang melakukan audit atas penerapan ISO 27000 di Nusanet sendiri. Nah, tentunya teman-teman yang ditugaskan sebagai auditor ini harus dicukupkan dulu kompetensinya. Melalui apa? Melalui pelatihan lagi, pelatihan audit internal. Benar. Jadi setelah dicukupkan kompetensinya, disiapkan bahan, daftar pertanyaannya, baru teman-teman nanti melakukan audit. Setelah itu dilakukan peninjauan, review oleh pimpinan puncak. Nah, setelah itu baru kita undang lembaga sertifikasi. Istilahnya gini, kami udah pede nih. Udah siap. Internal sudah melakukan pemeriksaan dan kami cukup yakin. Nah, silakan sekarang dari pihak eksternal mengadit seperti itu. Oke, lumayan ya Pak. Lumayan ya 2-3 bulan lah kalau itu ya. Biasanya kendalanya tuh kalau ada force major misalnya kayak tiba-tiba pandemi gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya reguler saja 3 bulan 4 bulan itu bisa sebenarnya. Mungkin kali ini kan pembahasan kita udah lumayan lengkap ya Pak. Jadi kita bahas apa ISO, berapa banyak kira-kira sertifikasi ISO ini ya kan Pak. Jadi mungkin untuk kamu para viewers di rumah kan udah pada tahu ya, tadi dijelaskan sama bapaknya gimana sih sebenarnya proses ISO itu, gimana sih kelebihannya gitu, kenapa perusahaan pada mau nyari certified ISO ini. Nah, mungkin semoga yang kita sharing hari ini Pak bermanfaat nih buat yang nonton di rumah. Nah, kamu juga jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe nih Pak. Ya kan Pak, mana tahu ya kan Pak, dengan yang kita sharing kali ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya, mudah-mudahan dan bermanfaat. banyak jadinya subscribernya. Mudah-mudahan. Oke, mungkin sekian dulu Pak dari kita. Terima kasih Pak udah bantu kita. Sama-sama. Oke, bye-bye. Bye.